Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya, kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan tafsir Al-Quran di bawah tajuk Larangan menyembunyikan penyaksian. Larangan menyembunyikan penyaksian. Topik ini kita bahas berdasarkan ayat 283 hingga 284 dari surat Al-Baqarah. Second last. Sekali lagi, pelajaran yang akan datang itu bermakna kita akan membahas pelajaran terakhir dari surat Al-Baqarah. Ini memberi isyarat surat Al-Baqarah karena surahnya panjang, ia mengandungi sampai 2 juz lebih. Kita masuk juz yang ketiga. Al-Baqarah tak selesai lagi. Pelajaran hari ini adalah pelajaran second last. Kita akan jumpa lagi insya-Allah pelajaran terakhir untuk surat Al-Baqarah dalam pertemuan setelah 2 minggu akan datang. Sebab sebagaimana yang kita telah umumkan, kelas pagi ini adalah kelas yang terakhir untuk sesi ini. Mulai esok kita akan cuti selama 2 minggu. Karena selain pergi ke Perlis nanti petang untuk mengisi program esok, malam kuliah Maghrib, dan selanjutnya akan pergi ke Indonesia untuk meninjau Masjid Tahfiz Fatimah Az-Zahra di Batam. Kita teruskan dengan pelajaran hari ini. Sesi pertama membahas topik larangan menyembunyikan penyaksian. Yang kedua menjawab ada 7 soalan pagi ini yang akan kita coba jawab. Dan terakhir, seperti biasa, kita akhiri dengan doa. Okey, sesi pertama. Larangan menyembunyikan penyaksian. Berdasarkan surat Al-Baqarah 283 hingga 284, 2 ayat saja. Sila lihat muka surat berikutnya tafsiran ayat.
Kalau dalam ayat yang lalu, pelajaran yang lalu, Allah memerintahkan kepada orang yang beriman supaya mereka melaksanakan beberapa ketentuan Allah. Jika mereka melakukan muamalat, mereka perlu terikat dengan ketentuan-ketentuan Allah. Muamalat lebih kepada hablum minan nas, hubungan baik kita antara manusia dengan manusia seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam. Islam ambil berat dalam bab muamalat. Selain Islam juga ambil berat dalam bab ibadat, hubungan baik insan dengan Allah. Buktinya, bab tentang muamalat diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran dalam ayat yang paling panjang. Ayat 282 yang kita pelajari sebelum ini. Yaitu dengan melengkapkan alat bukti sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul kemudian hari. Ada saksi, hendaklah tertulis, dan lain-lain. Dan pembuktian ada dua jenis, yaitu bukti tertulis atau bukti bertulis dan saksi. Saksi hidup manusia, dua orang lelaki atau satu orang laki-laki ditambah dengan dua wanita. Sebab seorang laki-laki sama dengan dua wanita dalam bab saksi. Adapun dalam ayat berikutnya, ini ayat yang akan kita pelajari hari ini. Allah menerangkan tentang muamalat yang dilakukan bukan secara tunai. Muamalat yang dilakukan tidak secara tunai. Kita dah bahas bab ini sebelum ini. Kemudian pembahasan kita yang terakhir yaitu muamalat secara tunai. Nah, ditambah lagi ada beberapa ketentuan Allah bila kita buat muamalat secara tidak tunai. Apa yang Allah mahu pada ayat-ayat ini? Yang dilakukan dalam perjalanan ketika kita musafir. Sebelum ini tidak dibahas tentang muamalat yang kita lakukan dalam musafir. Muamalat yang dilakukan dalam musafir tidak secara tunai, itu yang akan dibahas oleh ayat berikutnya. Jika muamalat itu dilakukan dalam perjalanan dan ternyata tidak ada jurutulis yang akan menulisnya, apa kata Allah? Ini panduan daripada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ. Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalat tidak secara tunai,
sedangkan kamu tidak memperolehi seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggung, hendaklah ada barangan tanggungan piutang, yaitu barang jaminan yang dipegang oleh yang berpiutang. Oleh yang berpiutang maknanya yang memberi utang. Dalam perjalanan kita kehabisan uang, lalu kita ingin pinjam dari kawan, yang suka tukang tulis tak ada. Kita digalakkan yang berutang, beri sesuatu jaminan kepada yang memberi utang. Umpamanya kita ada jam tangan, kita tanggalkan, boleh tak pinjam saya duit RM1.000? Tukang tulis tak ada. Kita tawarkan, ini jam saya, harganya di pasar 2.500 sebagai jaminan. Itu bunyi ayat. Itu maksud ayat. Kita baca sedikit. Ayat ini menerangkan bahawa muamalat yang tidak tunai, yaitu hutang, jika dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang pun juru tulis. Kalau ada juru tulis, tulislah. Tak perlu jaminan. Dan tidak ada kertas atau dakwat, alat untuk menulis. Kertas tak ada, pen tak ada, tinta tak ada. Maka hendaklah ada barangan jaminan yang dipegang oleh pihak yang memberi hutang. Sebagai contoh tadi, kita berhutang, tukang tulis tak ada, kertas tak ada, dakwat tak ada, kita bagi sesuatu. Kalau perempuan barangkali kalungnya, loketnya, gelangnya, sesuatu yang berharga, serahkan kepada orang yang telah memberi hutang. Coba kita baca apa pandangan ulama tafsir. Imam Al-Maraghi. Apa kata beliau dalam tafsir Al-Maraghi? Disebutkan dalam ayat ini, atas keperluan menyerahkan barang jaminan kepada orang yang memberikan hutang, jika muamalat tidak secara tunai dilakukan dalam perjalanan dan ketiadaan juru tulis, itu tidak bermakna kita dilarang mengambil barang jaminan dalam keadaan yang lain. Maksudnya, keperluan barang jaminan ini tak semestinya ketika bermuamalat dalam safar, dalam perjalanan, no. Dalam keadaan biasa pun, boleh saya pinjam duit 30.000? Pegang geram rumah saya. Kita jadikan jaminan itu rumah. Ini buktinya, gerannya. Nama saya, milik saya. Pegang. Itu kan tidak dalam perjalanan. Boleh. Artinya, kita juga dibolehkan memakai barang jaminan walaupun bukan dalam perjalanan. Karena Nabi SAW pernah menyerahkan baju besinya ketika beliau berhutang kepada Yahudi di Madinah. Hanya meminjam
berutang 20 sak gandum. Macam itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berutang pada Yahudi di Madinah, ada Yahudi waktu itu 20 sak. Lalu baginda punya baju besi, baginda serahkan kepada Yahudi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini membuat kita tidak ragu lagi. Ada buktinya, ada dalilnya. Namun demikian, jika terdapat saling percaya mempercayai antara kedua-dua belah pihak yang bermuamalat tersebut, maka jaminan tidaklah diperlukan sebagaimana yang diterangkan pada lanjutan ayat. Jika kata yang memberi hutang tak payahlah, jaminan-jaminan, saya percaya pada awak. Ini sebagaimana pada ayat berikut. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbah. Akan tetapi jika sebahagian kamu mempercayai sebahagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya. Yang dipercayai itu maknanya yang berhutang, bila yang memberi hutang itu percaya, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya, bayar hutang betul-betul, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Jadi tidak semestinya kalau yang memberi hutang itu percaya, sebagai contoh, di musim haji, duit kita kecurian atau hilang, barangkali terjatuh kececeran 3.000. Lalu kita pinjam kepada kawan yang agak berada. Kita serahkan barangan kita yang bernilai, jam umpamanya, gelang umpamanya, apa sajalah sesuatu yang bernilai. Lalu kata kawan kita, alah, macam saya tak percaya saja awak, tak payah. Nah, orang yang meminjam itu ada dua kewajiban. Pertama, dia hendaklah bayar sebagaimana yang dia janjikan. Umpamanya, seminggu sesampainya balik nanti ke Malaysia, saya akan bayar duit awak. Okey, itu dia cakap. Kewajiban yang kedua, dia hendaklah bertakwa pada Allah. Takwa dengan makna takut pada Allah. Buat apa yang Allah suruh, jauhi apa yang Allah larang. Itu kesimpulannya dari ayat ini. Dalam hal ini, orang yang berhutang tersebut dituntut agar menunaikan amanah kepada kedua-dua pihak. Yang pertama, pihak yang perlu dia tunaikan, menunaikan amanat kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan suruhannya, bayar hutang itu.
Yang kedua, menunaikan amanah kepada orang yang memberi hutang kepadanya dan reda tanpa menuntut barang jaminan daripadanya. Menunaikan amanah kepada orang yang memberi hutang kepadanya dan reda tanpa menuntut barang jaminannya. Maknanya kedua-dua belah pihak yang berhutang hendaklah membayar, dan orang yang memberi hutang, kalau sudah sebut macam itu, saya dah percaya, tak perlu kepada jaminan, dia juga mesti penuhi apa yang dia katakan. Jangan pula menuntut-nuntut jaminan setelah itu. Kalau pada ayat-ayat yang lain, kalau pada ayat-ayat yang terdahulu Allah memperingatkan manusia agar jangan enggan menjadi juru tulis atau enggan memberi penyaksian apabila diminta, itu sudah kita jelaskan dua pelajaran yang lalu. Maka pada ayat berikut ini pula Allah menegaskan sekali lagi perkara yang sama. Apa dia perkara yang sama yang Allah ulang di sini? Yaitu jangan sekali-kali menyembunyikan penyaksian. Padahal larangan ini sudah disebut sebelumnya. Diulang sekali lagi, ini menunjukkan perkara ini sangat penting. Terhadap penyaksian, jangan awak sembunyikan. Apa kata Allah? Wala taktumus syahadah. Janganlah kamu, wahai para saksi, menyembunyikan persaksian. Wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maknanya menyembunyikan penyaksian, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Hatinya tak elok, hatinya tak baik. Diminta untuk jadi saksi tak mau, padahal dia tahu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah ingatkan pada penghujung ayat, Allah tahu yang awak itu tahu perkara yang sebenarnya. Mengapa ketika diminta untuk jadi saksi, awak enggan? Awak kira Allah tak tahu ke? Dalam ayat ini Allah melarang orang yang beriman menyembunyikan penyaksian. Dan penegasan ini mengisyaratkan bahwa penulisan dan penyaksian itu sangat menolong manusia dalam menjaga hartanya, supaya tidak ada orang yang dirugikan. Sebab awak tahu, awak enggan, ada kemungkinan harta seseorang akan jadi hilang dan rugi gara-gara awak enggan memberi saksi. Oleh itu, mereka tidak sewajarnya melengahkannya. Pemilik harta seharusnya jangan disusahkan. Pemilik harta seharusnya jangan disusahkan karena meminjamkan hartanya, lalu tidak dibayar pada waktunya. Padahal bila ada pihak yang ingin meminjam kita, betul tak itu bermakna dia telah berusaha menolong kita? Kita pula tak bayar. Sampai kadang-kadang ke peringkat malu kita hendak menagih hutang. Kita pula yang punya harta jadi malu. Yang berhutang tak malu-malu. Na'udzubillah min dzalik. Ingat ya, azab orang yang berhutang ini cukup berat.
di akhirat nanti. Sudahlah di dunia dia akan mendapat gelaran yang tidak elok, bakhil, loke, pelit, jadi buah mulut orang, tidak baik, berhutang tapi hidup mewah-mewah. Di akhirat nanti lagi lah. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diminta untuk salatkan jenazah. Lalu Nabi tanya, orang yang meninggal ini ada hutang tak? Lalu dijawab, ada ya Rasulullah. Berapa hutangnya? 2 dinar. 2 dinar. 25 ringgit. 2 dinar. Nabi enggan salatkan jenazah. Kamu orang sajalah yang salat. Nabi enggan. Apa maknanya? Lalu muncul seorang sahabat. Kalau tak salah namanya Abu Qatadah. Ya Rasulullah, 2 dinar utang jenazah ini saya yang akan bayar. Saya tanggung. Lalu Nabi pun salatkan jenazah. Setelah selesai salat, dikebumikan. Keesokan hari, Nabi tanya, Abu Qatadah, sudah kau bayar pun? Sudah kau bayar atau belum hutang 2 dinar orang yang meninggal semalam? Belum ya Rasulullah. Belum sempat. Belum jumpa orang yang memberi kepadanya hutang. Okey, kata Nabi. Keesokan harinya jumpa lagi Abu Qatadah, Nabi tanya lagi. Apa maknanya? Nabi tanya berkali-kali. Dijawabnya lagi-lagi, belum ya Rasulullah, belum jumpa orangnya. Hari ketiga Nabi jumpa lagi Abu Qatadah, Nabi tanya. Nah, ketika itu Abu Qatadah menjawab, sudah ya Rasulullah. Saya sudah bayar, dah jumpa orang. Coba dengar apa komen Nabi. Ya Abu Qatadah, sebelum engkau bayar, orang tersebut dalam kubur merasakan bahang api neraka. Begitu engkau selesai bayar, barulah bahang api neraka itu tidak dirasakannya lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan main-main bab hutang. Itu sebabnya kalau berhutang sebaiknya bayar pada waktunya. Malah kalau ada kelebihan, walaupun bayarnya janji cicilan, angsuran, kalau perlu bayar awal-awal kalau sememangnya ada duit untuk membayarnya. Lebih awal lagi bagus. Supaya bila mati jangan sampai menanggung hutang. Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang menyembunyikan penyaksian adalah orang yang rosak hatinya. Asimun qalbu. Orang itu berdosa hatinya. Apa makna berdosa hatinya? Yang memberi gambaran betapa buruknya sikap orang tersebut.
Apa sebab? Karena hati adalah raja semua anggota. Semua anggota, tangan mengambil, mulut bercakap, telinga mendengar, mata melihat, kaki berjalan. Semuanya atas arahan hati. Bagaimana kita selalu sebut sabda Nabi, di dalam setiap anggota manusia ada seketul daging. Bila seketul daging itu elok, elok seluruh tubuh. Bila seketul daging itu rosak, rosak seluruh tubuh. Ketahuilah olehmu, seketul daging itulah yang dipanggil hati. Allah gunakan istilah orang yang menyembunyikan penyaksian. Dia adalah orang yang berdosa hatinya. Dengan maksud itu. Dan Allah mengakhiri ayat tersebut dengan sifatnya yang maha mengetahui. Seolah-olah mengandung dorongan agar manusia hendaklah senantiasa melakukan muamalat yang baik. Dan sekaligus ayat itu juga mengandungi ancaman, amaran keras dari Allah terhadap orang yang bersikap khianat ketika bermuamalat. Apalagi dia pinjam, sudah ada dalam detik hatinya, aku tak akan bayar. Allahu Akbar. Kira-kira Allah tak tahu. Ustaz tidak kata ya, meminjam itu tak boleh. Boleh. Nabi pun pernah meminjam. Tapi penuhi syarat-syaratnya. Ketetapan-ketetapan Allah. Terasa tak betapa pentingnya belajar tafsir? Segala keterangan dalam Quran semuanya betul belaka. Macam mana perkara yang betul ni kita tak tahu, tak faham? Sebab selama ini baca Quran, baca saja. Memang dengan tajwid yang betul. Tapi ingat, Quran diturunkan bukan sekedar untuk dibaca. Untuk dijadikan pedoman. Dan mustahil Quran dapat dijadikan pedoman bila tak belajar tafsirnya. Coba lihat, pagi ini saja banyak perkara-perkara yang kita baru tahu. Ini baru 3 juz. Macam mana dengan 27 juz lagi yang akan datang? Dengan keterangan di atas bukanlah berarti bahwa semua perjanjian muamalat itu wajib ditulis. Bukan. Wajib ditulis atau disaksikan oleh saksi. Tetapi maksudnya agar kaum muslimin selalu memikirkan dan meneliti terhadap muamalat yang akan dilakukannya. Nah, saya nanti bila berutang, saya hendak siapkan buku cek atau kwitansi atau resip. Saya hendak tulis siap-siap. Terima duit RM1,000, tulis. Saya, nama ini, saya telah berhutang kepada A bin B sejumlah RM1,000 dan berjanji akan membayar pada tarikh sekian. Sign. Tanpa diminta oleh yang memberi hutang, sodorkan. Ambil duit, sodorkan. Kita yang perlu beri. Kita yang perlu punya inisiatif untuk membuat awal-awal lagi. Sebab kita tak tahu bila kita akan mati. Yang bila utang kita tak dibayar, apalagi kebetulan mempunyai keluarga yang tidak begitu baik, ketika nanti orang yang memberi hutang itu menuntut, akan ditanya, apa buktinya? Mana hitam putihnya? Mana buktinya? Kalau ada
buktinya tertulis. Ini buktinya. Sebab dalam Islam, harta peninggalan kita tidak boleh dibagikan kepada ahli waris sebagai faraid, kecuali mesti dikeluarkan dahulu harta peninggalan kita dua perkara. Hutang kita kepada orang lain, yang kedua wasiat kita. Bila kita berpesan, anak-anak, bila ayah meninggal dunia nanti, keluarkan dari harta peninggalan ayah 5.000 untuk bantu masjid yang dibina di kawasan itu. Rumah anak yatim bantu 3.000 yang berada di kawasan itu. Itu wasiat. Yang pertama tadi hutang. Wajib dikeluarkan sebelum harta pusaka itu difaraidkan kepada ahli waris yang layak. Hukum Islam tertera dalam Al-Quranul Karim. Dengan keterangan di atas bukanlah berarti bahwa semua perjanjian muamalat itu wajib ditulis oleh juru tulis dan disaksikan oleh saksi. Tidak semua. Tetapi maksudnya agar kaum muslimin selalu memikirkan dan meneliti terhadap muamalat yang akan dilakukannya. Apabila muamalat itu muamalat yang biasa dilakukan setiap hari, seperti jual beli yang dilakukan di pasar setiap hari, dan tidak menimbulkan akibat yang tidak diingini pada kemudian hari, serta dilandasi rasa percaya mempercayai, maka muamalat yang demikian tidak perlu ditulis dan disaksikan. Karena tidak ada kebarangkalian, penipuan di belakang hari. Sebaliknya apabila muamalat itu diduga, sebaliknya apabila muamalat, interaksi atau transaksi muamalat itu diduga ia akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari, maka hukumnya muamalat itu wajib ditulis dan disaksikan. Ini termasuk apabila seseorang ingin menghibah. Berapa banyak orang yang ingin menghibah sesuatu atau berwasiat sesuatu, tidak ditulis, hanya mulut saja. Betul tak itu nanti akan timbul pertikaian? Yang dengar kata, saya dengar. Yang lain kata, mana bukti? Awak boleh saja karang-karang, awak dengar. Ini yang kita tak mau terjadi. Nah, sekarang kita teruskan dengan sambungan ayat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ayat ini berat. Bukan kita. Sahabat-sahabat Nabi pun pernah menyebut perkara ini berat. Coba dengar baik-baik. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Di langit dan di bumi semua milik Allah. Kepunyaan Allah. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu, kamu zahirkan, kamu nyatakan, kamu luahkan, atau apa yang kamu sembunyikan, tak mau diluahkan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Ini yang membuat para sahabat
susah hati. Sampai kata mereka, ya Rasulullah, kami tak mampulah. Suruhan salat, kami mampu. Suruhan puasa, kami mampu. Tapi ayat ini, Allah tahu segala-galanya. Sedangkan dalam hati kami kadang-kadang tersebut perkara-perkara tak elok. Apakah semua itu akan Allah perhitungkan? Kita baca terjemahannya. Ayat di atas menunjukkan betapa luasnya ilmu Allah yang mengetahui segala sesuatu. Karena sesiapa yang memiliki dan mencipta apa-apapun, maka sudah pastilah dia mengetahui tentang hal itu. Allah yang cipta kita. Dia tahulah segala-galanya. Zahir, batin. Demikian juga sesiapa yang memiliki sesuatu, yakni Allah, maka pastilah menjadi haknya yang mutlak untuk membuat perhitungan atas segala perbuatan yang zahir maupun yang tersembunyi. Termasuklah sikap menyembunyikan penyaksian. Allah bukan tak tahu. Umpamanya yang meninggal pernah berpesan, diberitahu kepada seseorang, tertulis lagi, tetapi orang berkenaan mendapat tawaran daripada orang-orang tertentu. Kamu tahu kan, ada wasiat daripada ayah saya. Tolong jangan sampaikan kepada ahli waris yang lain. Tolong, saya tahu pada awak ada surat. Saya tahu awak sebagai saksi. Sebab Allah yarham ada sebut kepada awak. Tolong sembunyikannya. Bila wasiat itu tidak disampaikan, sedangkan awak tahu, saya akan dapat harta yang lebih banyak. Jangan bimbang. Sekian peratus harta yang saya perolehi untuk awak. Asalkan awak jangan buka mulut. Katakan saja tak tahu. Contoh. Ustaz bukan menuduh, contoh. Orang semacam itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat nanti. Dan akan mendapat siksaan yang sangat berat. Demikian juga sesiapa yang memiliki sesuatu, maka pastilah menjadi haknya yang mutlak untuk membuat perhitungan atas segala perbuatan yang zahir maupun yang tersembunyi. Termasuklah sikap menyembunyikan penyaksian. Dia tahu, dikatakan tak tahu. Ayat ini adalah penyempurnaan bagi akhir ayat daripada kedua-dua sebelum ini. Jadi ayat ini nih, dia menguatkan lagi dua ayat sebelumnya. Yang diakhiri dengan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Itu penghujung ayat 282, ayat Muamalat, ayat yang paling panjang. Yang kedua, ayat 283 juga diakhiri. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sebabnya memahami ayat yang kita baca membuat kita jadi takut untuk melanggar larangan Allah. Itu sebabnya Allah sebut awal-awal Quran lagi bahwa Quran itu adalah pedoman untuk orang-orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin.
Namun demikian, walaupun kuasa mutlak membuat perhitungan terhadap segala perbuatan manusia zahir dan batin adalah terletak di tangan Allah, tetapi dia juga pada masa yang sama mempunyai kehendak yang mutlak untuk memaafkan sesiapa yang dia kehendaki. Allah ada hak untuk memaafkan siapa yang dia kehendaki. Dan atas dasar itulah pada lanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala menyebut, ini rahasianya. Mengapa setelah ayat tersebut yang membuat kita merasa sangat takut, tiba-tiba Allah hibur. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Maka Allah mengampuni siapa yang dia kehendaki, dan Allah menyiksa siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Diakhiri oleh ayat itu. Ayat ini mengandungi peringatan yang sangat keras terhadap perhitungan ilahi, karena manusia adalah kepunyaan Allah dan dia Maha melihat lagi Maha mengetahui segala perbuatan mereka, dan selanjutnya membuat perhitungan sama ada terhadap amalan yang besar ataupun yang kecil. Dia Maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Itu sebabnya perkara yang paling tinggi di sisi Allah bila orang itu takwa. Takwa selalu diartikan dengan takut kepada Allah. Ekoran daripada rasa takut pada Allah akan mendorong orang tersebut buat apa yang Allah suruh, jauhi apa yang Allah larang. Itu sebabnya pada umumnya Allah menyebut dalam Al-Quran, syurga untuk orang yang bertakwa. Ini riwayat yang Ustaz tadi ada sebut. Sahabat menyatakan kepada Nabi, kami tidak mampu ya Rasulullah. Kata Nabi, apa yang tak mampu? Ini dia. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Hadis sahih daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, apa kata Abu Hurairah? Tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 284 di atas. Milik Allah segala yang di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Ayat itu sungguh berat ya Rasulullah. Kata Rasulullah. Kata para sahabat. Kata Abu Hurairah. Tatkala Allah menurunkan ayat 284 kepada Rasulullah, maka para sahabat merasa bebannya bertambah berat. Bebannya bertambah berat. Lalu mereka datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Rasulullah, wahai Rasul, kullifna minal a'mali ma nutiq. Kami telah dibebankan, kami telah diperintahkan apa yang kami termampu. As-salah, kami mampu. Wasyam, puasa, kami mampu. Wal jihad, jihad, kami mampu. Wasadaqah, kami mampu. Wa qad anzalallahu hadhil ayah wala nutiquha. Tiba-tiba turun ayat
di atas ayat 284. Kami tak mampu ya Rasulullah. Ini yang Ustaz maksudkan. Mereka merasa berat dengan penurunan ayat tersebut. Mendengar pertanyaan tersebut, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, coba dengar apa jawaban Nabi. Di atas pertanyaan sahabat yang menyatakan berat ayat 284 tadi. Apa kata Nabi? Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitab min qablikum? Apakah kamu coba hendak menyampaikan kepadaku apa yang pernah diucapkan oleh ahli kitab sebelum kamu, yang selalu mengatakan sami'na wa asaina, kami dengar dan kami tolak? Apakah kamu coba hendak mengatakan kepadaku sebagaimana yang dikatakan oleh Yahudi dan Nasrani sebelum kamu? Sami'na wa asaina, bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tetapi katakanlah, kami dengar dan kami taati, kami dengar dan kami patuhi. Mohon ampunanmu ya Allah. Wahai Tuhan kami, kepada Engkaulah kami akan kembali. Itu sikap yang perlu kamu miliki. Jangan jadi Yahudi yang selalu berkata kepada Nabi Musa, sami'na wa asaina. Sebabnya Yahudi dimurkai oleh Allah. Tapi katakanlah oleh kamu, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Rasulullah dan kami akan patuhi. Di sini rahasianya. Mengapa sambungan ayat nanti, yaitu ayat yang terakhir, Allah sebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan seseorang kecuali apa yang dia termampu. Itu semua diturunkan oleh Allah disebabkan aduan ini. Sahabat-sahabat Nabi mengatakan bahwa ayat 284 itu susah kami tak mampu. Lalu Nabi ingatkan kepada para sahabat, apakah kamu ingin mengatakan kepadaku sebagaimana yang dikatakan oleh ahli kitab kepada rasul-rasul terdahulu? Sami'na wa asaina, kami dengar dan kami tolak. Bal qulu, katakanlah, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Cuma kami mohon ampunanmu ya Allah. Wahai Tuhan kami, kepada Engkau tempat kami kembali. Kita baca. Hadis di atas menggambarkan kekhawatiran para sahabat yang sangat takut kepada siksaan Allah. Takut sangat. Mengapa mereka takut? Mereka faham apa yang Allah firmankan. Sebagai contoh insan yang sangat takut, yaitu sikap terserlah pada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn Khattab yang pernah bertanya kepada Huzaifah radhiyallahu anhu, adakah engkau dapati pada diriku ada tanda-tanda orang-orang munafik? Huzaifah bin Yaman. Nama lengkapnya Huzaifah bin Yaman. Dulu Ustaz selalu sebut tentang Huzaifah.
Siapa beliau? Beliau mendapat gelaran Sahibus Sir, orang yang memegang rahasia Rasulullah. Orang lain tak tahu. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu pada Huzaifah saja. Iaitu tentang satu perkara. Siapa dari kalangan sahabat-sahabat Nabi yang munafik, lain di luar, lain di dalam, pura-pura memeluk Islam tapi dalam hati macam orang kafir, itu maknanya munafik. Sebab turun ayat kepada Nabi, Muhammad, jangan kau salat jenazah orang munafik. Itu sebabnya Nabi tidak salat jenazah orang munafik. Cuma untuk mengetahui orang munafik, kita tak tahu. Yang tahu hanya Allah. Kita tahu kan yang zahir saja, namanya nama Islam, dia salat, dia naik haji, dia umrah, dia puasa. Tapi dalam hatinya tak suka pada Islam. Itu namanya orang munafik. Lalu dari kalangan sahabat yang Nabi Muhammad diberitahu oleh Allah, A, B, C, D dari sahabatmu itu orang munafik. Allah beritahu pada Nabi. Dan Nabi hanya beritahu kepada Huzaifah bin Yaman. Itu sebabnya Umar ibn Khattab, karena sangat takutnya, dia datang jumpa kepada Huzaifah. Padahal dia telah dijamin masuk syurga. Umar adalah salah seorang daripada 10 orang yang dijamin masuk syurga. Tapi karena takut akan siksaan Allah, Umar jumpa Huzaifah. Apa kata Umar? Ya Huzaifah, hal ana minal munafiqin. Aku termasuk tak dalam senarai orang-orang munafik? Mengapa beliau tanya? Karena beliau bimbang. Ini tidak membuktikan para sahabat sangat takut akan siksaan Allah. Yes. Huzaifah hanya menjawab, lasta minhum. Tuan tidak termasuk dalam senarai yang Nabi sebut kepadaku. Orang munafik dari kalangan sahabat, Tuan tidak masuk. Lasta minhum. Umar merasa lega. Hanya saja sesuai dengan ayat yang diturunkan, jangan engkau salatkan jenazah orang munafik. Umar bersikap, bila ada kematian dari kalangan sahabat, Umar lihat gelagat Huzaifah bin Yaman. Bila Huzaifah menjauh saja tidak mau ikut salat, Umar pun akan menjauh. Maknanya Huzaifah tahu jenazah itu orang munafik. Kita hari ini tak usah fikir perkara itu. Asalkan orang itu Islam, salatlah. Sebab menuduh orang munafik itu bukan urusan kita. Sebab dia urusan hati. Sebab pada orang munafik, dia ada dua sifat. Zahir macam orang Islam, tapi di batinnya benci pada Islam. Dan yang di batin ini kita tak tahu. Yes, itu penyelesaian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita dari sifat munafik. Dan untuk menghilangkan kekhawatiran dan menenteramkan hati para sahabat, maka Allah turunkan ayat berikutnya, yaitu pada ayat yang terakhir nanti. Itu
pelajaran kita yang akan datang. Ini untuk menghibur kekhawatiran para sahabat yang mendakwa, kami tak mampulah. Kalau arahan Allah salat, puasa, zakat, sedekah, itu kami mampu. Tapi ayat 284, Allah tahu segala-galanya, kami tak mampulah ya Rasulullah. Sehubungan dengan itu, turun ayat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dengan turunnya ayat ini, hati para sahabat berasa tenang dan tenteram karena mereka telah yakin bahwa segala larangan dan perintah Allah itu adalah sesuai dengan batas-batas kemampuan seseorang. Tidak ada perintah dari Allah dan larangan dari Allah yang tidak sanggup mereka melakukannya atau menghentikannya. Hanya orang yang ingkar kepada Allah sahajalah yang berasa berat melaksanakan suruhan Allah dan menghentikan larangannya. Mudah-mudahan kita terhindar daripada sifat orang-orang munafik. Tetapi sebaliknya, kita senantiasa akan berkata sami'na wa ata'na. Sebagaimana yang kita telah sebut di bawah tajuk manusia dan surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah manusia terbagi 3. Manusia siratal mustaqim, manusia al-maghdubi alaihim, dan manusia ad-dallin. Ketiga-tiga golongan ini berkisar pada 2 sifat. Menambah ilmu dan mereka patuhi apa yang mereka sudah tahu. Golongan inilah yang punya sifat sami'na wa ata'na. Kami tambah ilmu dan kami amalkan. Dua minggu akan datang, kita tidak bersama Ustaz secara live, tapi insya-Allah maksud Ustaz, insya-Allah tim Ustaz akan kirim setiap hari YouTube yang telah berlalu, atau ibu-ibu dan bapa-bapa serta para pemirsa cari ceramah-ceramah yang baik-baik. Sungguh banyak hari ini, sungguh banyak. Masalah mau tak mau saja. Yang mustahak, apa yang kita sudah tahu, amalkan. Ustaz kira ini ceramah kita yang terakhir untuk sesi ini. Mohon Ustaz mengundurkan diri selama 2 minggu dalam kuliah online bersama Ustaz karena pemergian Ustaz ke Perlis dan ke Indonesia. Okey. Sekarang kita fokus kepada menjawab soalan. Soalan yang pertama. Pak Ustaz, kita disuruh oleh agama agar tajamkan pisau jika kita akan menyembelih binatang. Bagaimana Pak Ustaz dengan binatang laut? Kalau binatang darat yang perlu disembelih, kambing, onta, lembu, kerbau, disembelih untuk dimakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh supaya ditajamkan pisaunya. Dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai." Hadisnya panjang. Ustaz terjemahkan saja.
Allah mewajibkan kamu berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Lalu Nabi sambung, apabila kamu ingin menyembelih binatang, tajamkan pisaumu atau alat memotong, parang ke, pisau ke, tajamkan. Padahal memotong ini seperti menyiksa. Tapi kita dibolehkan untuk makan binatang-binatang tertentu dengan syarat mesti disembelih. Maka penyembelihan itu mesti. Kalau tidak disembelih, binatang-binatang tersebut akan jadi bangkai. Bangkai haram dimakan. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan ke atasmu makan bangkai. Apa makna bangkai? Binatang yang mati tanpa disembelih. Sekarang pertanyaan. Bagaimana dengan binatang laut, Pak Ustaz? Ada orang yang menyisikkan ikan sedang hidup, memasukkan sotong hidup-hidup di dalam kuali, memasukkan ketam masih hidup dalam periuk untuk dimasak. Jawabannya, hadirin dan hadirat, perbuatan itu ditegah oleh agama. Walaupun kita tahu penyembelihan tidak diwajibkan, tidak disuruh terhadap binatang-binatang laut. Ikan tak perlu disembelih. Sotong, ketam tak perlu disembelih. Yang memerlukan sembelihan hanya binatang darat. Ayam, kambing, dan lain-lain. Jangan jadi orang jahil. Sebagaimana jahilnya orang-orang Jepun. Waktu Ustaz belajar dulu di Riyadh, di Madinah, bila pergi supermarket, kadang-kadang kita ingin beli sesuatu, termasuk sardin, dalam tin. Ustaz terbaca, mazbuha ala tariqatil Islam. Ikan sardin ini telah disembelih ikut cara Islam. Sekali tengok, ini datangnya dari Jepun. Mereka tak tahu bahwa binatang laut tak perlu disembelih. Karena dia tahu orang sana sensitif terhadap binatang yang tidak disembelih, mereka tak mau makan, tak mau beli. Sampai ikan dikatakan, ikan dalam tin ini telah disembelih ikut cara Islam. Ini namanya orang bodoh, orang jahil. Namun demikian, kembali kepada pertanyaan. Sebaiknya jangan ikan itu disiang hidup-hidup. Jangan dicampakkan sotong ke dalam kuali. Jangan dicampakkan ketam dalam periuk langsung dimasak. Dalam keadaan binatang-binatang itu masih hidup. Matikan dulu. Ikan bila dipotong saja kepalanya, dia akan mati. Barulah disiang. Ketam apabila telah diketuk atau dipotong bahagian-bahagian tertentu, dia akan mati. Begitu juga sotong. Sebaiknya, sebab menurut pandangan Ustaz, bila kita masukkan dalam air panas hidup-hidup, itu termasuk suatu penyiksaan. Itu bermakna dalam diri orang tersebut tidak ada ihsan. Ihsan ini adalah peringkat yang sangat tinggi dalam Islam.
Peringkat yang bawah ini Islam. Peringkat yang lebih tinggi lagi iman. Peringkat yang lebih tinggi daripada iman adalah ihsan. Begitu urutannya sebagaimana pertanyaan Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam, iman lebih tinggi, Muslim itu rendah, walaupun sudah bagus menjadi Muslim, tapi bila mukmin lagi tinggi, bila muhsin iaitu ada ihsan lagi tinggi. Wallahu a'lam. Begitu pandangan Ustaz. Pak Ustaz, setelah mendengar topik falsafah azan beberapa hari yang lalu, bahwa azan itu datang daripada Allah. Ustaz ada ceritakan sebelum itu sejarah datangnya azan, yaitu mimpi Bilal dan Umar ibn Khattab. Tapi sebelum itu ada perbincangan antara Nabi dengan para sahabat. Macam mana cara hendak mengumpul orang-orang untuk salat berjamaah atau memberitahu mereka masuk waktu. Ada yang menyarankan trompet, kata Nabi jangan, itu cara Yahudi. Ada dengan loceng, jangan, kata Nabi, itu cara orang Nasrani Kristian. Ada dengan unggunan api, jangan, kata Nabi, itu cara Majusi penyembah api. Dan kalaulah ditanya kepada Nabi, ini yang Ustaz belum sebut, macam mana kalau bunyi beduk? Macam mana kalau bunyikan kentung? Tong-tong. Barangkali Nabi akan jawab, jangan. Itu cara-cara orang primitif beribadat. Sebagaimana orang-orang di pertengahan Afrika, sebagaimana orang-orang di pertengahan Kalimantan, orang Dayak ke, orang ini ke, orang itu ke, orang-orang yang tidak Islam, kan mereka dengan cara memukul sesuatu sambil beribadat. Nabi tetap akan larang. Alhamdulillah, sekarang sudah tidak ada lagi yang menggunakan alat-alat tersebut. Tapi itu terbiasa 50, 60, 70 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu, biasanya bunyi beduk dulu, baru azan. Sebaiknya perkara itu ditiadakan. Timbul pertanyaan, Pak Ustaz, ibu saya bila panggil saya selalu gunakan loceng. Rumah kami jauh dari masjid dan surau, tidak kedengaran bila azan. Ibu bila dengar azan melalui televisyen, ibu akan bunyikan lonceng panggil saya, sebab saya duduk di tingkat atas, ibu duduk di bawah. Mungkin suara ibu tidak begitu kuat. Lalu ibu panggil saya dengan lonceng, suruh saya ambil uduk untuk salat bersama. Pak Ustaz, memanggil dengan lonceng seperti itu, apakah dibolehkan? Jawab Ustaz, boleh. Sebab itu tidak ada kaitannya dengan azan. Yang tak boleh ni, memanggil manusia untuk salat, memberitahu kepada manusia ramai masuk waktu salat dengan lonceng, dengan bel, itu yang tak boleh. Oleh sebab itu, kita pasang bel untuk ditekan oleh tetamu yang datang di luar pagar. Semuanya boleh. Tak jadi masalah. Tak jadi masalah, insya-Allah. Soalan yang ketiga. Pak Ustaz, Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar. Semua kita tahu, Ustaz ada sebut di dalam buku
wirid Rasulullah pagi dan petang, muka surat 58 dan 59. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, hingga akhir. Hadis riwayat Imam Bukhari. Cuma yang jadi pertanyaan yang menyoal ini, di dalam Sayyidul Istighfar ada perkataan di mana perkataan itu yang saya kurang faham, tolong mendapat penjelasan Pak Ustaz. Kata Nabi, bila Sayyidul Istighfar dibaca dengan penuh keyakinan. Apa maknanya Pak Ustaz? Yang kedua, ada kata-kata di dalam Sayyidul Istighfar, aku memenuhi perjanjianmu dan perjanjianku sesuai dengan kemampuanku. Jawabannya, apabila kata Nabi Sayyidul Istighfar dibaca dengan penuh keyakinan dan istighfar itu dibaca pada waktu pagi. Waktu pagi maknanya in between subuh dengan zuhur. Jam 10 ke, jam 11 ke, jam 9, itu maknanya zikir pagi. Bila Sayyidul Istighfar dibaca pada waktu pagi dengan penuh keyakinan, lalu dia meninggal dunia sebelum malam, maka dia dapat fadilat mati syahid. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Itu kelebihan atau keistimewaan atau fadilat Sayyidul Istighfar. Yang jadi pertanyaan, apa makna bila dia baca dengan penuh keyakinan? Bagi Ustaz, untuk membolehkan seseorang itu membaca dengan penuh yakin, dia kena faham apa yang dia baca. Yaitu pengakuan kita tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Aku adalah hamba-Mu, aku adalah anak daripada hamba-Mu. Yakin bahawa kita ini hamba Allah, yang kita ini tidak berhak beribadat kepada apa dan siapapun kecuali hanya Allah. Apalagi sampai mengetahui rukun dan syarat la ilaha illallah. Itu maknanya dia baca penuh dengan keyakinan. Yang kedua, mengapa dia yakin? Karena hadis ini riwayat Imam Bukhari. Hadis bila riwayat Imam Bukhari sahih, itu muncul dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga yakin. Yang membuat kita tidak yakin ni kata seseorang tanpa merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu tentang yakin. Apa pula maknanya Pak Ustaz? Aku berjanji, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ada ungkapan di dalam Sayyidul Istighfar. Aku di dalam perjanjianmu, di dalam perjanjianku, semampu yang aku boleh. Hadirin dan hadirat, apa perjanjian kita dengan Allah? Perjanjian kita dengan Allah, lihat ayat 62, 61 dari surat Yasin. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah
berjanji denganmu, hei anak cucu Adam. Betul tak anak cucu Adam itu kita? Allah kata, bukankah aku telah berjanji? Walaupun terjemahannya, bukankah aku telah menyuruh? Sebenarnya ahad itu, ahdun, makna asalnya promise. Alam ahad, dari kata ahdun. Ahdun itu janji, promise. Apa janji Allah pada anak cucu Adam kita? Agar kamu jangan menyembah syaitan. Agar kamu jangan ikut rayuan syaitan. Itu janji. Nah, apa pula janji kita kepada Allah? Kita ucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sebab dari 5 makna asyhadu, satu di antara makna 5 makna asyhadu adalah aku berjanji. Aku berjanji tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku berjanji Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Hadirin dan hadirat, ingin mengetahui lebih lanjut makna asyhadu, baca buku ini. Hakikat 2 kalimah syahadat. Jadi kepada yang bertanya, khususnya, aku berjanji ya Allah untuk menunaikan janjimu, dan aku berjanji dengan janji yang aku telah ucapkan sesuai dengan kemampuanku. Nah, sesuai dengan kemampuanku, itulah yang diturunkan oleh Allah tadi. Ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan manusia kecuali apa yang mereka termampu. Ustaz kira cukup. Itu jawaban untuk pertanyaan ketiga. Pertanyaan yang keempat. Ustaz, saya ingin sekali mendapat pencerahan tentang bacaan 1 juz Al-Quran setiap rakan-rakan untuk kawannya yang telah meninggal dunia. Meninggal dunia seseorang, rakannya ramai. Lalu yang hidup ini pun mengambil satu inisiatif, mungkin atas arahan grupnya, adminnya, kawan-kawan, mari kita sedekahkan bacaan Al-Quran, 1 juz 1 orang. A juz 1, B juz 2, C juz 3, begitulah sampai 30 juz. Tujuannya untuk dihadiahkan kepada kawannya yang sudah meninggal dunia. Pertanyaan saya, Pak Ustaz, sampai atau tidak kiriman masing-masing 1 juz itu kepada yang meninggal dunia, kawannya? Hadirin dan hadirat, semua kita tahu perkara ini dipertikaikan oleh fuqaha, oleh ulama. Ada yang mengatakan tidak sampai. Sebab Allah berfirman, firman Allah Subhanahu wa taala, wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Manusia tidak mendapat apa-apa kecuali apa yang diusahakan. Bukan dia yang baca Quran. Macam mana dia dapat? Mereka gunakan ayat itu. Wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Oleh sebab itu ingin mendapat ganjaran banyak bacaan Al-Quran di akhirat, banyak-banyaklah baca sendiri Al-Quran ketika masih hidup. Yang kedua, tidak ada dalil dari Nabi secara jelas
apabila seseorang meninggal dunia, hadiahkan untuk mereka bacaan Al-Quran. Tak pernah ada dari Nabi. Golongan kedua pula mengatakan, bila kita baca Quran kan kita dapat pahala. Lalu kita mohon pada Allah, ya Allah, pahala yang Engkau berikan dengan bacaanku 1 juz ini, aku mohon ya Allah, kiranya Engkau berilah, ini adalah hadiahku kepada si fulan yang telah meninggal dunia. Nah, mereka gunakan cara kias. Apa salahnya? Ini pendapat yang mengatakan boleh. Jadi Ustaz, bila ada perkara-perkara yang dipertelingkahkan atau para ulama tidak sependapat, Ustaz beri kebebasan, pilihlah mana yang lebih diyakini. Tapi kalau doa itu memang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau anaknya yang melakukan amal saleh, membaca Quran, insya-Allah sampai kepada ibu bapanya. Itu anak. Sebab Nabi bersabda, bila mati anak cucu Adam semuanya terputus, kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang dapat diambil manfaat, dan yang ketiga anak saleh yang mendoakannya. Okey, itu jawaban ringkas dari Ustaz. Pak Ustaz, pertanyaan yang kelima. Cucu saya baru berumur 7 tahun. 7 tahun. Baru belajar salat. Dan dia selalu minta supaya berjamaah dengan opahnya salat Isya. Nah, saya sebagai opahnya, neneknya, karena mendidik dia untuk salat dan supaya dia jangan bosan, saya langsung penuhi kehendaknya tanpa membuat dulu qabliyah Isya. Dan bacaan saya dalam rukuk, dalam sujud, saya singkat-singkatkan. Dengan tujuan tidak mau dia merasa berat. Pertanyaan, saya yang telah berbuat demikian, boleh tak nanti selesai salat berjamaah dengan cucu, saya buat salat sendiri? Dengan buat dulu qabliyah, kemudian buat ba'diyah, kemudian salat Isya dengan lebih sempurna, lebih banyak bacaan dalam rukuk, dalam sujud. Pak Ustaz, bila saya buat demikian, bolehkah? Sebab saya teringat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat yang sudah salat di rumahnya bagus ulang balik untuk salat berjamaah di masjid. Andai kata dia keluar rumah sedangkan dia sudah selesai salat Isya sebagai contoh, lalu di suatu surau atau masjid baru qamat untuk Isya karena ada pengajian antara Maghrib dan Isya, bagus tak dia mampir masuk ke masjid untuk salat berjamaah Isya, padahal Isya tadi sudah dia buat di rumah? Jawabnya, betul. Nabi ada sebut itu. Yang dalam ilmu fiqh dipanggil dengan i'adah. I'adah, iaitu mengulangi salat yang sudah dilakukan karena ingin salat berjamaah. Karena di rumah tadi sendirian, salat berjamaah lebih afdal. Nabi bersabda, salatul jamaah afdal min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih afdal dari salat sendiri-sendiri 27 derajat.
Okey. Begitu bunyi pertanyaan. Pertama, Ustaz ingin jelaskan bahagian akhir tadi, i'adah, pengulangan. Pengulangan itu berlaku bila awalnya salat sendirian, lalu kita ulang karena itu lebih afdal, yaitu salat berjamaah. Ini ditambah lagi dengan sabda Nabi. Selesai salat subuh, Nabi keluar di anjung masjid. Nabi lihat ada sahabat yang sedang duduk-duduk. Nabi bertanya, "Hal sallaitum? Kamu sudah salat tadi? Ngapa duduk-duduk di sini?" Mereka jawab, "Kami sudah salat ya Rasulullah tadi dalam perjalanan sebelum sampai." Apa jawab Nabi? "La taqul sallaitu." Jangan kamu katakan aku sudah salat. Sebaiknya yang tadi dalam perjalanan kamu salat sendiri-sendiri, sampai di sini ada salat berjamaah, ulang balik. Yes. Ini namanya i'adah. Pengulangan dari salat sendiri ke salat berjamaah. Itu lebih afdal. Namanya i'adah. Opah tadi, nenek tadi, yang telah melakukan salat sampai meninggalkan qabliyah dan ba'diyah isya karena tidak jaga hati cucu. Sepatutnya tidak berbuat demikian. Sepatutnya tidak berbuat demikian. Adapun bacaannya tadi dengan tujuan supaya cucu jangan bosan, lalu diringkaskan dengan hanya membaca barangkali subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Untuk sujud subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, itu singkatnya baca 3 kali. Kalau panjangnya subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita tidak baca. Salat itu sudah sah. Apalagi bacaan itu hukumnya hanya sunat saja. Itu sebabnya bagi Ustaz, apa yang ditanya oleh nenek tadi, perlukah saya ulang balik? Ustaz jawab, tak payah. Sebab dalam Islam ada satu prinsip. Kita disuruh supaya melakukan sesuai dengan keadaan. Ustaz sebagai contoh. Apabila selesai zuhur dan asar, Ustaz tidak baca sebagaimana yang Ustaz baca setelah selesai salat subuh dan salat maghrib. Habis salat maghrib, Ustaz akan zikir lebih panjang. Zikir setelah salat kan boleh masing-masing. Mengapa boleh panjang? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, atau Subhanallah 25, Alhamdulillah 25, Allahu Akbar 25, La ilaha illallah 25. Tapi ketika maghrib, ketika zuhur dan asar, Ustaz buat 10-10. Subhanallah 10, Alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Kesemuanya ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengingat banyak perkara yang perlu kita buat, maka kita buatlah sesuai dengan kemampuan. Itu
jawapan Ustaz untuk pertanyaan tadi. Terhadap mengulangi karena bacaan tadi kurang panjang dalam rukuk dan sujud, tak perlu. Tak perlu. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang ke-6. Saya, Pak Ustaz, banyak berbuat dosa kepada seseorang yang sudah tiada. Saya baru sadar dosa kepada sesama manusia mesti minta maaf kepada orang tersebut. Walaupun saya pernah minta maaf kepada orang tersebut sebelum beliau meninggal dunia, dan rasa-rasa beliau sudah pun maafkan saya. Tapi setelah beliau wafat, saya selalu juga menyebut keburukan-keburukannya kepada kawan-kawan. Apa yang patut saya buat, Pak Ustaz? Okey. Ustaz ada sebut. Az-zulmu salasa. Zalim itu ada 3 jenis. Zalim yang pertama, Allah tidak akan maafkan kamu, iaitu syirik. Maksudnya, tidak akan maaf ini bila dia mati dalam syirik tak sempat tobat kepada Allah. Ini zalim yang paling berat. Sebab Allah berfirman pada ayat 48 An-Nisa, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan ampun dosa orang-orang yang berbuat syirik. Sampai mati dia tidak tobat. Nah, dosa macam itu Allah tak akan ampun. Allah yang sebut. Zalim yang kedua iaitu dosa kepada Allah, dosa besar selain syirik. Dia minum arak, berjudi, berzina. Itu bukan syirik. Allah boleh maafkan jika Allah berkehendak. Dah 2. Ini sambungan ayat tadi. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan ampun selain syirik siapa yang dia kehendaki. Nah, yang ketiga, zalim yang Allah berlepas diri daripadanya, tak mau campur, iaitu zalim manusia kepada manusia lain. Termasuk mengumpat, mengkeji, memfitnah dan lain-lain. Atau mengambil harta orang lain, mesti minta maaf kepada orang berkenaan. Saya baru tahu, Pak Ustaz, dosa kepada orang lain mesti minta maaf kepada orang berkenaan. Saya dah minta maaf kepada beliau sebelum beliau wafat. Tetapi setelah beliau wafat, saya masih lagi sebut keburukan-keburukannya kepada orang-orang lain. Macam mana penyelesaiannya, Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat, di antara cara untuk menghilangkan dosa kita, banyak-banyak kita memohon kepada Allah agar Allah ampun dosa kawan kita yang pernah kita keji, kita umpat tersebut. Itu sebabnya orang yang sudah meninggal dunia, kita hendaklah sebut yang baik-baik saja tentang dia. Walaupun kita tahu ada perkara-perkara tidak baik yang dia pernah lakukan, jangan disebut-sebut. Jadi cara untuk mengatasinya, kata para ulama, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah agar Allah ampun dosa saudara kita tersebut. Itu di antara caranya. Dan ada penilaian doa kita itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampun dosa kawan tersebut. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada jenazah dalam kubur diangkat tinggi oleh Allah derajatnya. Lalu dia bertanya, Rabbi, ayu syai'in hadza? Oh Tuhan, mengapa engkau angkat setinggi ini derajatku? Lalu dijawab,
karena anakmu baru saja berdoa di muka bumi agar Allah ampunkan dosa mak bapakmu itu. Maknanya jenazah itu tahu siapa yang berdoa untuknya. Diharapkan mudah-mudahan dengan kita memohon kepada Allah, sebut nama orang berkenaan yang kita telah sebut keburukan-keburukannya, agar Allah ampun dosa-dosanya. Yang insya Allah dia juga mengetahui siapa yang telah memohon pada Allah agar dia diampuni. Wallahu a'lam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Yang terakhir, yang ketujuh. Pak Ustaz, jika saya sedekah duit nafkah yang suami bagi, saya sedekahkan duit nafkah yang suami bagi untuk saraan hidup, termasuk duit belanja yang suami bagi. Pertanyaan, apakah suami juga dapat pahala, Pak Ustaz? Selanjutnya, jika suami pula meninggal dunia, apakah pahala sedekah sampai kepada suami? Okey, terhadap dua pertanyaan ini, bila suami memberi kita saraan hidup, duit itu datang dari suami. Dengan demikian, kita dapat berbelanja, dapat bersedekah semampu yang boleh. Jawabannya, suami juga dapat pahala tersebut. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ketika menyebut tentang hebatnya ibadat, mendapat ganjaran pahala dari sisi Allah. Apa kata Nabi? Seseorang yang menyuapkan makanan sesuap ke mulut istrinya, itu adalah sedekah. Betul tak? Memberi istri, anak-anak makan, Nabi gunakan istilah, kamu beri makan istri, walau sesuap, ada nilai sedekah. Apalagi duit yang dibagi, istri pula sedekah untuk masjid, untuk ini, suami dapat share pahala. Malah minta maaf kalau Ustaz buat contoh yang mungkin kurang sopan. Tapi untuk urusan agama tidak ada istilah malu. Tak ada. Apa kata Nabi? Kamu mengadakan hubungan kelamin dengan istrimu, ada nilai sedekah. Kamu mengadakan hubungan kelamin jima dengan istrimu yang halal adalah sedekah, kata Nabi. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu pun ada nilai sedekah? Coba dengar apa yang Nabi tanya. Bagaimana sekiranya kamu memuaskan nafsu seksmu dengan wanita, dengan perempuan-perempuan, dengan betina-betina jahat, pelacur dan segalanya? Dapat dosa tak? Sudah tentu ya Rasulullah, itu dosa. Nah, demikianlah. Apabila kamu mengadakan hubungan dengan istrimu yang sah, ada nilai sedekah. Maknanya ada nilai pahala. Okey. Itu apabila suami masih hidup, beri saraan. Macam mana bila suami sudah meninggal dunia? Apa yang isteri sedekah itu dia dapat tak? Nah, yang ini nih, menurut Ustaz, sebaiknya isteri, ibu tunggal, bila ingin bersedekah,
membantu suami yang telah meninggal dunia sebaiknya suruh anak yang menyampaikan sedekah tersebut. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Idza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lahu." Bila mati anak cucu Adam, semuanya terputus kecuali 3. Pertama, sedekah jariahnya. Yang kedua, ilmu yang dapat diambil manfaat. Dan yang ketiga, anak saleh yang mendoakannya. Maknanya anak tersebut melakukan amal saleh. Itu sampai kepada ibu bapaknya. Sebabnya, ibu tunggal, seorang janda, bagus kalau beri amanah kepada anak sulung ke, anak tengah ke, atau anak bungsu, duit umpamanya RM100, masuk nak. Sebab begitu disebut oleh Nabi, anak yang saleh, bukan isteri yang salihah. Malah lebih daripada itu, suami tetap mendapat pahala bila isteri walaupun tidak sedekah, dia rajin salat dan salatnya betul berkat bimbingan suaminya. Dia puasa dengan betul berkat bimbingan suaminya. Dia tutup aurat berkat bimbingan suaminya. Ustaz yang tidak ada hubungan suami dengan isteri pun dapat pahala karena ustaz mengajar, lalu jemaah yang sekian banyak mengamalkannya. Betul tak? Ini namanya ilmu yang bermanfaat, apalagi suami isteri. Di sinilah perlunya suami sepatutnya membimbing. Apalagi Allah berfirman pada ayat 6 surat At-Tahrim, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Hei orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka. Ustaz kira ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. InsyaAllah kita akan buat 3 sesi ini pada 3 hari bulan Julai nanti, insyaAllah pada hari Ahad, setelah Ustaz minta dicutikan selama 2 minggu. Mohon doa, mudah-mudahan pemergian Ustaz ke Perlis, ke Indonesia, pergi dan balik dalam keadaan selamat. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang dapat menyelamatkan dan memantapkan iman kami, ibadat kami dan akhlak kami. Berilah kami rezeki yang halal lagi baik serta diberkati, dan terimalah ya Allah segala amal-amal saleh kami. Ya Allah ya Tuhan kami, Allah ba'arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran akan kebenarannya, dan berilah kami kekuatan zahir dan batin untuk melaksanakannya. Sebaliknya, perlihatkan jugalah kepada kami kebatilan atau kesesatan akan kebatilan dan kesesatannya,
dan berilah kami kekuatan zahir dan batin untuk menjauhkan kebatilan dan kesesatan itu sejauh-jauhnya. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk mengamalkan apa yang kami sudah ketahui. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dalam keadaan yang baik, akhir dalam iman dan amal saleh, dan tolonglah lindungi kami daripada mendapat su'ul khatimah, akhir yang tidak baik. Na'udzubillahi min dzalik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.